Bab 351 Sudut Pandang. Xiao Yuan mendekat ke arah Jiayi dan membuatnya panik, tanpa sadar dirinya melangkah ke belakang dan punggungnya menabrak pohon. "Apa yang ingin kakak Xiao lakukan?" Jiayi berkata dengan panik dan wajahnya sangat merah. Xiao Yuan menahannya dan wajah mereka hanya berjarak 1 jengkal, masih malu. "Setelah mengambil keuntungan dariku dan kau masih malu, apakah kau tahu bahwa aku sudah memiliki 3 istri? Jika mereka tahu tentang hal ini bagaimana bisa aku menjelaskan kepada mereka?" Jiayi tersenyum canggung dan entah mengapa dadanya sedikit sesak mendengar perkataan Xiao Yuan. Dirinya selalu terkurung di dalam rumah dan berlatih bersama para orang tua. Ini adalah kali pertama dia memiliki hubungan seperti ini dengan seorang pria. Walaupun ayahnya selalu memperingatkan kalau pria itu berbahaya, tapi Jiayi tidak terlalu memperdulikannya jika itu Xiao Yuan. Dia adalah pria yang baik dan mau menolongnya. Jadi dia tidak keberatan untuk berteman, tapi siapa yang menyangka kalau hubungan mereka akan sampai seperti ini, dan setiap kali dia melihat Xiao Yuan entah mengapa dia merasa sangat senang. "Aku minta maaf. Aku juga tidak mengerti mengapa aku melakukannya. Jika istri kakak nanti bertanya maka aku bisa menjelaskannya." Jiayi berkata dengan pelan. "Maaf sangatlah mudah. Di sini aku yang mengalami kerugian karena hilangnya kepolosanku. Tapi jika kau berjanji untuk tidak mengatakan kekuatanku kepada siapapun maka aku akan memaafkanmu." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Ya, aku berjanji." Jiayi berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan tersenyum dan mundur. "Terima kasih. Aku hanya bercanda dan jangan terlalu dipikirkan." Xiao Yuan tertawa lepas dan terlihat sangat senang. Dirinya hanya ingin berlatih dengan tenang dan tidak ingin mendapatkan perhatian lebih yang nantinya akan menyulitkannya. Walaupun Jiayi sudah berjanji, namun hal ini tidak akan menutup kemungkinan di masa depan. Namun sebelum dia benar-benar kuat atau dalam keadaan terdesak maka tidak ada alasan dia harus menunjukkan kekuatannya. Wilayah leluhur dan sekte bulan cerah masih terlalu asing baginya. Xiao Yuan adalah pendatang baru dan masih tidak mengenal kekuatan besar yang ada. Akan menjadi masalah jika orang lain mengincar dirinya, terlebih dia tidak memiliki dukungan yang ada di belakangnya. Menghitung semua resiko ini maka rencana ini sangat diperlukan dan tidak bisa dia abaikan. Jiayi terlihat murung dan berkata, "Apakah memiliki 3 istri juga merupakan candaan?" "Tidak. Itu adalah kebenaran. Aku berasal dari dunia yang lebih rendah dan baru saja tiba kurang dari sebulan yang lalu. Aku harus bertambah kuat dan membawa mereka kemari untuk tinggal bersama denganku," kata Xiao Yuan dengan jujur. Mereka adalah orang bodoh karena mau berbagi pria yang sama. Ayahku juga memiliki beberapa wanita dan bukankah itu konyol untuk melakukan hal semacam itu?" kata Jiayi dengan jujur. "Ayahmu dan aku adalah orang yang berbeda, aku juga tidak tahu mengapa mereka menerima orang yang buruk sepertiku. Tetapi aku bisa menjawab pertanyaanmu dari sudut pandangku, mereka adalah wanita yang mau menerima dan mendukung seseorang yang dinilai sampah sepertiku. Mereka juga yang mendorongku sampai ke titik ini." Xiao Yuan melanjutkan, seperti kata pepatah, "Pria memang terlihat kuat seperti gunung, tapi jika di depan orang yang mereka sayangi pria itu hanya akan menjadi lunak dan mencari kenyamanan di dalamnya. Kau akan mengerti ketika menemukan seseorang yang ditakdirkan untukmu." Jiayi berpikir sebentar dan mengerti dengan perkataan Xiao Yuan, namun Xiao Yuan melihat ke satu arah dengan panik. Sebuah telapak tangan raksasa bergerak langsung ke arah mereka dengan aura membunuh yang menakutkan. Boom! Xiao Yuan melompat ke atas langit dan 2 pedang kembar di tangannya mulai berdengung. Dia mengayunkannya ke depan dan menghancurkan telapak tangan itu. Gelombang aura menyebar dan 50 orang muncul tidak jauh dari tempatnya.
2 orang memiliki aura lapisan kedua tingkat origin dan sisanya hanya berada di lapisan pertama. Hahaha. Akhirnya kami menemukanmu gadis kecil, kata pria itu dengan senyum yang puas. Jiayi terlihat sangat marah dan berdiri di samping. Kau lagi. Hahaha. Sampai ujung dunia aku akan tetap mengejarmu. Jika kau mengikuti tuan muda ini dengan patuh dan menjadi pelayannya, maka tuan muda ini akan menghargaimu. Penampilanmu sama sekali tidak buruk dan menjadi pelayan tuan muda ini tidaklah memalukan, kata pria itu yang bernama Leng Wushuang. Vulgar sekali. Apakah mengancam seorang wanita dengan sekumpulan orang ini menjadi kelebihanmu? Kau secara tidak langsung memintaku untuk membunuhmu. Pergilah atau tinggal dan mati. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Kau mampu. Tawa semua orang dengan gila dan berpikir kalau pria di depannya adalah orang bodoh. 352 orang kejam. Aura membunuh terpancar jelas di mata Leng Wushuang. Dia sudah melihat gadis itu beberapa kali dan menginginkannya. Kecantikannya memang luar biasa, namun bukanlah itu yang dia incar. Melainkan apa yang dibawa Jiayi sangatlah penting baginya. Dengan santai gadis ini mengeluarkan artefak tingkat primordial dan menjadi incaran. Abaikan soal identitasnya yang masih misterius. Di dalam dunia pasif tidak akan ada orang yang tahu hidup dan mati. Leng Wushuang hanya perlu menutup mulut rapat-rapat dan menikmati harta yang baru dia dapatkan. Saudaraku, menjadi pahlawan di depan gadis cantik memang sesuatu yang bagus, tapi lebih baik kau tidak ikut campur atau berhadapan dengan kami semua. Jika gadis itu menyerahkan semua hartanya, maka kami akan membiarkan kami pergi, kata Leng Wushuang dengan percaya diri. Tidak perlu mengampuni mereka. Tuan muda Leng hanya perlu diam dan biarkan bawahan ini yang membereskannya. Salah seorang wanita maju dengan aura yang meledak. Tangannya diselimuti oleh ki dan berubah menjadi cakar yang tajam. Xiao Yuan maju ke depan dan meminta Jiayi untuk tetap di belakangnya. Dengan santai Xiao Yuan menangkap tangan wanita itu dan meremasnya dengan kuat. Suara tulang yang patah terdengar dan wanita itu berteriak kesakitan. Aura membunuh meledak dari segala arah dan terpusat kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan menatap mereka dengan dingin dan berkata, dengan kekuatan yang tidak lebih dari seekor semut kalian berani menantangku. Aku akan menghitung sampai 3 dan jika kalian tidak pergi maka aku akan membuat tempat ini menjadi kuburan kalian. Petir emas mulai mengalir di tubuh wanita itu dan membuatnya meledak. Darah jatuh seperti hujan dan membuat semua orang marah. Jiayi menutup matanya dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan membunuh tanpa rasa kasihan sedikitpun. Hitunglah. Hanya kau membunuh orang lemah bukan berarti kami lemah. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuh kami semua, kata Leng Wushuang dengan percaya diri. Sesuai dengan harapanmu. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan kegelapan di bawah tiba-tiba naik. Semua orang sangat terkejut dan tidak sempat bereaksi sedikitpun. Mereka terjebak di dalam kubah kegelapan dan semua indera mereka sama sekali tidak berguna. Leng Wushuang dan yang lainnya mendesak aura mereka bersama-sama, namun tidak ada jalan keluar sama sekali dan ledakan ki yang mereka ciptakan tidak mampu menghancurkan kubah kegelapan dengan paksa. Xiao Yuan menuangkan ki ke dalam pedangnya dan berniat untuk membuat gerakan terakhir, namun Jiayi memeluknya dari belakang dan menghentikannya. Kakak Xiao, jangan menanggung semua ini karena aku. Bukankah cukup hanya mengusir mereka dan aku tidak ingin kakak menanggung dosa pembantaian ini. Jiayi berusaha untuk menghentikan Xiao Yuan. Lalu, apakah aku harus membiarkan mereka membunuh kita? Aku tidak tahu kehidupan nyaman seperti apa yang kau jalani. Tapi sejak awal aku bukanlah orang yang baik. Jika aku tidak memiliki kekuatan maka orang yang mati adalah kau dan aku sekarang. Aku sudah memberikan kesempatan tapi mereka tidak menghargainya. Daripada mereka datang untuk membuat masalah di masa depan maka mati adalah pilihan mereka.
Xiao Yuan sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Xiao Yuan menyimpan kembali pedangnya dan membentuk sebuah segel, jiwa gagak emas keluar dan terbang ke atas langit. Udara di sekitarnya menjadi sangat panas dan gagak emas melesat langsung ke arah kubah kegelapan. Boom! Jiwa gagak emas berkaki 3 menabrak kubah kegelapan dan gelombang panas menyebar dengan sangat luas. Gelombang ledakan ini menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya dan mengejutkan Xiao Yuan. 50 orang di dalam kubah kegelapan mati dan hancur tanpa sisa sedikit pun di tubuhnya. Jiwa gagak emas berkaki 3 kembali ke dalam tubuhnya dan Xiao Yuan merasa bahwa dia sudah bertindak keterlaluan. Jiayi merasa sedikit kasihan kepada mereka semua, tapi tidak ada yang salah dengan perkataan Xiao Yuan. Orang-orang seperti mereka memang layak untuk mati, jika bukan karena Xiao Yuan yang memiliki kekuatan lebih tinggi, takutnya yang akan berakhir buruk adalah mereka. Kumpulan jiwa yang sudah mati dan sisa energi diserap oleh akar spiritual emas, hukum pertempuran surga sedikit memainkan perannya dan Xiao Yuan perlahan merasakan manfaat besar pada dirinya. Ayo pergi sebelum ada orang yang melihat hal ini. Xiao Yuan berbalik dan terbang. Jiayi bergegas mengikuti di sampingnya dan mereka berbicara banyak hal, terutama Jiayi yang memiliki salah satu token di tangannya. Xiao Yuan sendiri tidak tertarik dengan token itu dan jika tidak salah untuk mendapatkan token ini mereka harus bertarung dengan bis tingkat primordial. Xiao Yuan sendiri tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Jiayi mungkin memang memiliki basis kultivasi yang lemah. Tetapi artifak yang dia bawa sungguh sesuatu yang kuat, bahkan armor yang dia gunakan adalah artifak tingkat Sein. Bahkan jika ada puluhan bis tingkat primordial, Jiayi mungkin masih akan selamat dengan melewati mereka. Bab 353 Pergi atau Mati. Di sisi lain hampir 200 kultivator berkumpul di satu titik, terdapat gua yang di dalam tanah dan gua itu merupakan tempat keberadaan token yang lainnya. Alasan mengapa mereka bisa tahu tentang hal ini adalah karena beberapa orang yang memiliki hubungan dengan para tetua. Secara otomatis mereka memiliki peta lokasi tempat ini dan tahu keberadaan semua token. Di sana terdapat beberapa kelompok yang sudah dibentuk, tapi yang paling menonjol adalah kelompok yang berasal dari puncak matahari dan bulan. Persaingan antara kedua putra dewa kedua puncak ini sudah tersebar dan mempengaruhi puncak mereka, jadi bagi mereka yang merupakan murid rekomendasi wajar untuk saling mewaspadai satu sama lain. King Zhu dan kelompoknya juga ada di sana, aura mereka terlihat sangat kuat dan mendominasi. Tidak lama setelah masuk ke dalam dunia pasif, dia menggunakan banyak sumber daya dan menerobos tingkat origin lapisan kedua. Seorang pria maju ke depan dan berkata, "Namaku adalah Wang Feng dan akan bergabung dengan puncak matahari. Kita berkumpul di sini dengan tujuan yang sama, jadi aku akan memberikan kalian wajah. Aku hanya akan mengambil satu token dan sisanya kalian bisa mengaturnya sendiri." Setuju. Aku Chen Mo sama sekali tidak keberatan, kata Chen Mo yang merupakan orang dari puncak bulan. King Zhu menyisihkan rambutnya ke belakang dan berkata, karena kedua senior sudah memutuskan maka gadis ini juga akan melakukannya, apakah ada yang keberatan kalau gadis ini mengambil salah satu token? Wang Feng dan Chen Mo sama sekali tidak peduli dengan King Zhu. Kecantikannya memang menggoda namun ini bukan waktu yang tepat untuk mengagumi keindahan di sekitarnya. King Zhu tahu benar tentang reputasi mereka dan bakat mereka juga bagus, berada di lapisan kedua tingkat origin adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Memiliki sedikit hubungan dengan orang yang menjanjikan seperti mereka bukan masalah besar untuknya. Mereka semua sudah mengambil kesepakatan dan terlihat sangat tenang. Tiba-tiba raungan keras terdengar dari dalam gua dan mengejutkan semua orang. Ratusan laba-laba hitam keluar dari dalam gua dan dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Jumlah mereka terus bertambah dan terlihat sangat kelaparan.
Jumlah ini sudah mirip dengan gelombang monster dan setidaknya terdapat ribuan laba-laba hitam yang bergerak ke arah mereka. King Zhu yang melihat hal ini menjadi sedikit panik dan berteriak, "Lari! Selamatkan diri kalian!" Segera dia terbang untuk mundur dan lebih baik pergi. Kelompok King Zhu juga mengikutinya dan tidak tahu apa yang sebenarnya King Zhu pikirkan. Semua orang mengutuk mereka yang berasal dari puncak awan, tapi bagus kalau mereka pergi sehingga satu token akan kosong dan mereka tidak memiliki hak untuk memintanya. Senior King. Kebanyakan dari laba-laba hitam hanya berada di tingkat penciptaan dan hanya beberapa di tingkat origin. Jika kita menyatukan kekuatan kita masih ada kemungkinan untuk kita mendapatkan salah satu token. Kata salah seorang pria di kelompok King Zhu. Junior mungkin tidak tahu. Mereka hanya anak laba-laba hitam yang keluar karena merasakan keberadaan kita. Di dalam gua pasti terdapat induk laba-laba hitam dan jika dia keluar maka hanya masalah waktu sampai mereka kabur. Untuk induk laba-laba hitam setidaknya dia berada di lapisan kedua tingkat primordial. Karena aku sering membaca buku tentang bis jadi aku tahu tentang masalah ini, yakinlah jika aku salah aku akan memberikan kompensasi untuk semua orang. King Zhu berkata dengan jujur. Wajah semua orang menjadi pucat dan merasa lega karena menunjuk pemimpin yang berpengetahuan luas. Keputusan mereka sudah benar untuk pergi. Bahkan jika ada ratusan orang yang berada di tingkat origin lapisan ketiga mereka hanya akan menunggu kematian di sana. Terlepas perkataan King Zhu benar atau tidak lebih baik untuk memilih pilihan yang aman, tujuan mereka hanya bertahan untuk waktu 2 bulan dan tidak ada gunanya meresikokan hidup di dalam pertarungan yang jelas mustahil untuk dimenangkan. Mereka mencari jarak aman dan melihat situasi. King Zhu sudah memperingatkan mereka dan karena mereka keras kepala jadi dia tidak bisa disalahkan jika sesuatu terjadi. Di sisi lain semua orang terlihat sangat bersemangat untuk bertarung. Wang Feng dan Chen Mo menyuruh semua orang untuk bertarung dan gelombang aura terus-menerus meledak. Jaring laba-laba hitam memiliki ketahanan yang kuat dan tubuh mereka sangat keras. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang sulit jika mereka melakukan serangan terus-menerus. Wang Feng terbang ke atas langit dan mendesak origin Qi miliknya, dia mengangkat satu tangannya dan bola api yang besar mulai terbentuk. Wang Feng melemparkannya ke tengah pasukan laba-laba hitam dan api yang ganas membakar mereka semua tanpa ampun. Bab 354 Ratu Laba-Laba Hitam. Gelombang ledakan terus terdengar sangat mengerikan, mayat dan darah dari laba-laba hitam berserakan di tanah. Hanya beberapa luka kecil dan korban di pihak mereka, selebihnya mereka sangat unggul dalam kekuatan walaupun kalah dalam jumlah. Chen Mo mengeluarkan 2 buah belati yang berbentuk bulan, auranya meledak dengan gila dan dengan mudahnya dia memotong laba-laba hitam yang berada di tingkat origin. Baginya ini adalah sebuah persaingan, puncak matahari dan bulan selalu bersaing dan memalukan baginya jika kalah di tangan Wang Feng. Walaupun mereka belum sepenuhnya menjadi murid, tetapi diterimanya mereka di dalam sekte bulan cerah merupakan sesuatu yang pasti. Kick. Raungan yang keras dan menyakitkan terdengar dari dalam gua, tubuh semua orang mengalami guncangan yang besar dan kepala mereka terasa sangat sakit. Semua laba-laba hitam berhenti bergerak dan ratusan jaring putih melesat dari dalam gua. Jaring itu mengikat puluhan orang dan sangat kuat. Setiap mereka mencoba meloloskan diri dengan paksa maka jaring itu akan semakin kuat mengikat mereka. Wang Feng segera mundur bersama orang-orang yang selamat. Chen Mo memotong jaring itu menggunakan belatinya dan mundur dengan panik. Apa itu? Kata Wang Feng dengan panik. Jika kau bertanya kepadaku, lalu siapa yang harus aku tanyai? Kata Chen Mo dengan kesal. Tolong. Teriakan mereka yang meminta bantuan terdengar sangat keras. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka semua yang terjerat oleh jaring ditarik masuk ke dalam gua. Ark.
Teriakan keras terdengar dari dalam gua dan perlahan darah mengalir keluar dari dalam gua. Bayangan seseorang mulai terlihat dan perlahan dia berjalan keluar, auranya terlihat sangat menakutkan dan semua orang merasa ngeri melihat sosoknya. Bentuknya hampir mirip seperti manusia dengan kaki laba-laba yang tajam di punggungnya, memiliki 6 mata dan kulitnya berwarna hitam gelap. Tubuhnya dilumuri dengan darah dan matanya memancarkan kecerdasan yang menghina. Wang Feng merasa ketakutan dengan auranya dan tidak menyangka kalau tempat ini akan memiliki sosok yang menakutkan seperti ini. Seharusnya dia mendengarkan King Zhu dan kabur bersama, tapi menyesal sekarang sama sekali tidak ada artinya. Hanya sekelompok makanan tapi berani membunuh anak-anak ratu ini. Ratu ini akan mengawetkan tubuh kalian dan menyantapnya secara perlahan. Kata Ratu Laba-Laba Hitam dengan senyum yang mengejek. Semuanya lari. Wang Feng mendesak Origin Ki miliknya dan terbang. Ingin lari. Apakah kalian sudah meminta izin dari ratu ini? Ratu Laba-Laba itu membuka mulutnya dan jaring tiba-tiba menyembur dengan kecepatan yang luar biasa. Jaring itu menyebar ke segala arah dan membentuk sebuah penjara yang mengurung semua orang di dalamnya. Wang Feng mengerutkan keningnya dan mendesak Origin Ki miliknya, sebuah tombak api ditembakkan langsung dan dia berniat untuk menerobos jaring yang dibuat oleh Ratu Laba-Laba. Boom! Tombak api itu menabrak jaring dan menciptakan ledakan yang besar, namun hal itu sama sekali tidak berguna dan selain kuat jaring itu juga tahan terhadap api. Chen Mo merasa bahwa sudah tidak ada harapan untuk melarikan diri. Kekuatan Ratu Laba-Laba ini berada di tingkat primordial lapisan pertama dan kali ini mereka sudah menendang plat besi yang sangat keras. Jika tidak ada jalan keluar maka kita hanya perlu bertarung bukan? Chen Mo melesat ke arah Ratu Laba-Laba seperti sebuah meteor dan auranya belatinya sangat menakutkan. Ratu Laba-Laba itu tersenyum dengan jijik dan menghentikan kedua belati Chen Mo dengan kaki laba-laba di punggungnya. Perlahan dia mengangkat satu jarinya dan satu kakinya menusuk lengan Chen Mo dan menahannya. Ark! Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan membuat semua orang ketakutan. Jari yang tajam mulai membelai wajah Chen Mo dan Ratu Laba-Laba tersenyum, lumayan. Kau akan menjadi nutrisi yang bagus untuk meningkatkan kekuatan ratu ini, hidangan terbaik sudah seharusnya menjadi yang terakhir. Aku akan memberikanmu perlakuan khusus. Jaring putih perlahan membungkus Chen Mo seperti kepompong. Ratu Laba-Laba itu melemparkannya ke dalam gua. Pemandangan ini membuat semua orang ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Chen Mo adalah salah satu orang yang paling kuat dan dengan mudahnya dia ditangkap tanpa perlawanan yang berarti. Lalu apa jadinya mereka jika melawan Ratu Laba-Laba itu yang kekuatannya sudah di luar jangkauan mereka? Ratu Laba-Laba itu tersenyum dan matanya berubah menjadi merah darah, sosoknya menghilang dan muncul di tengah-tengah kerumunan. Monster Ki meledak dari dalam tubuhnya dan semua orang ditekan secara maksimal, jaring putih perlahan membungkus mereka dan bahkan Wang Feng sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan dengan penindasan aura dari Ratu Laba-Laba. Kaisar Perang. Bab 355 Bisakah menjadi lawan? King Zhu dan kelompoknya melihat pertarungan ini dari jauh. Wajah mereka perlahan menjadi pucat dan segera pergi dari tempat itu. Mereka semua bersyukur karena tidak meragukan King Zhu dan segera pergi dari tempat itu, jika tidak mereka hanya akan berada di dalam situasi yang berbahaya. Sekarang nasib mereka semua tidak ada yang tahu dan untuk bisa lolos saja sudah merupakan keajaiban besar. Setelah beberapa waktu terbang King Zhu melihat dua orang yang berpapasan dengannya. Kedua orang itu adalah Xiao Yuan dan Jia Yi yang sedang duduk di atas tebing. Di sana mereka sedang mengobrol dengan santai dan King Zhu bergerak ke arahnya. Pria itu adalah kenalanku dan aku tidak menerima ketidaksopanan kepadanya. Kata King Zhu dengan santai. Kami mengerti. Kata semua orang dengan patuh.
Xiao Yuan melihat ke arah datangnya King Zhu dan rombongannya, dia masih enggan untuk berdiri dan terlihat sangat malas. Senior di sini. King Zhu memberi salam dengan sopan dan semua orang di belakangnya merasa tidak senang dengan sikap kedua orang ini yang acuh tak acuh. Kebetulan sekali. Sepertinya junior King Zhu sudah menerobos. Aura di tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi. Jika kita tinggal beberapa tahun lagi mungkin adik King Zhu bisa menerobos lapisan ketiga. Kata Xiao Yuan dengan jujur. King Zhu tersenyum canggung dan entah mengapa dia merasakan sesak di dadanya setelah mendengar perkataan Xiao Yuan. Mereka baru saja lolos dari kematian dan jika bukan karena menyelesaikan ujian, mereka tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Jiayi merasa tidak senang dengan kedatangan King Zhu dan berkata, "Kakak Xiao, apakah gadis ini adalah salah satu dari istrimu?" Kentut. Jangan membuat tebakan yang bodoh, adik King Zhu adalah temanku dan bukankah kalian akan berada di puncak yang sama? Kata Xiao Yuan dengan panik. Nona tidak perlu khawatir. Kami hanya berteman dan tidak akan merebut senior dari Nona. King Zhu sedikit menggoda Jiayi. Wajah Jiayi memerah dan merasa malu dengan hal ini. Semua orang yang di kelompok King Zhu juga merasa lega, ada banyak pria yang diam-diam mengagumi King Zhu dan mereka sedikit curiga dengan hubungan King Zhu dan Xiao Yuan. Namun setelah mendengar kebenaran dari King Zhu mereka semua menjadi sangat lega. Xiao Yuan melihat 20 orang di belakang dengan kondisi yang berantakan. Sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian sedang mencari token? Awalnya memang seperti itu dan keempat token sudah ditemukan, namun token itu dijaga oleh Ratu Laba-Laba Hitam yang memiliki kekuatan tingkat primordial lapisan pertama. Kami semua awalnya berjumlah 200 lebih, tapi hanya kami yang berhasil melarikan diri. Aku sudah memperingatkan mereka untuk lari tapi mereka tidak percaya denganku. King Zhu sedikit membela diri dan tidak mau disalahkan. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, burung mati demi makanan dan manusia mati demi harta, mereka terlalu percaya diri dan kejatuhan mereka adalah salah mereka sendiri. Tidak perlu merasa bersalah atau apapun itu. Terima kasih atas pengertiannya. Tapi laba-laba ini sedikit spesial karena sudah memiliki kecerdasan seperti manusia. Kata King Zhu dengan jujur. Xiao Yuan sedikit tertarik dengan hal ini dan ingin melihatnya secara langsung. King Zhu membuka matanya dan mengingat satu hal, walaupun Xiao Yuan hanya berada di lapisan pertama tingkat origin namun kekuatan tempurnya sangat kuat. Senior. Jika kau bertarung dengan laba-laba hitam itu, apakah senior memiliki peluang untuk menang? Tanya King Zhu dengan serius. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan berkata, entahlah. Aku juga tidak tahu. Xiao Yuan sebenarnya sangat mampu untuk berhadapan dengan Ratu Laba-Laba Hitam, tetapi dia juga tidak ingin dimanfaatkan oleh siapapun. Menyelamatkan mereka hanya sebuah alasan yang konyol, mereka semua hanya menginginkan token yang ada di sana. Sisanya King Zhu hanya akan memanfaatkan hubungan pribadi dan meminta salah satu token. Semua orang di belakang King Zhu menahan tawa, King Zhu hanya menghela nafas dan sedikit berharap lebih. Jiayi menarik lengan baju Xiao Yuan dan berkata, Kakak Xiao, tolong selamatkan mereka, akan ada banyak nyawa yang hilang dan ini akan mencoreng reputasi Sekte Bulan Cerah di masa depan. Xiao Yuan menepuk kepalanya dan berkata, memangnya apa hubungan Sekte Bulan Cerah dengan dirimu? Aku terlalu malas untuk bertarung. Nenekku adalah salah satu tetua sekte. Aku bisa berjanji memberikanmu hadiah nanti dan memilih teknik seni bela diri yang bagus. Kata Jiayi dengan jujur. Xiao Yuan berpikir kalau Jiayi hanya mencari alasan saja, gadis ini terlewat baik dan tidak mengenal kekejaman dunia yang sebenarnya.